Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bediler semuanya. Selamat pagi customer saya yang budiman. Selamat pagi sahabat-sahabat, viewer-viewer, subscriber, atau selamat pagi kepada youtuber-youtuber semuanya. Mudah-mudahan di pagi hari yang cerah ini kita selalu diberikan kesehatan jasmani rohani sehingga bisa beraktivitas, selalu semangat di dalam berusaha. Untuk konten pagi kali ini saya kedatangan unit dari Om Azwardi ya. Komplainan seputar ketika diisi angin, katanya isi angin 2000 keluar angin dari sini. Nah, cara memperbaikinya seperti apa? Ini kasus yang sangat bermanfaat ya untuk disimak buat customer, buat sahabat-sahabat semua, terutama yang mengalami permasalahan yang sama ya, terutama buat customer yang kebetulan unitnya mengalami masalah yang sama seperti Om Azwardi. Oke, jadi bagaimana cara menyelesaikannya atau bagaimana cara menanganinya ketika ada kebocoran di dalam sini. Jadi terasanya di antara trigger kayak seakan-akan masuk ke di sini ya, di bawah trigger anginnya keluar dan anginnya keluar dari sini. Ya, sebenarnya di sini tidak ada lubang napas angin keluar. Jadi intinya di dalam sini ya, di dalam chamber. Nah, cara memperbaikinya seperti apa? Ikuti terus ya. Jadi ini dijadikan sebuah contoh lah. Jadi kebetulan ada satu kasus ya yang bisa kita ambil, yang kita pelajari, yang bisa kita simak baik-baik cara memperbaikinya. Pertama, kita yang sudah pasti kita kosongkan ya, bila mana masih ada angin di power plenum kita usahakan dikosongkan. Jadi jangan pernah kita membuka unit ini dalam keadaan angin masih ada di power plenum. Ingat, itu wajib, tidak boleh lupa. Kosongkan seluruh angin, baru kita buka seperti yang di awal ya. Pada keadaan yang awal ini kan kita copot atasannya dulu. Ini katakanlah sudah seperti ini, apa yang harus kita copot terlebih dahulu ya? Platnya. Ini kita sebut plat ya. Jadi plat harus kita copot semua. Ini ada beberapa baut yang harus kita kendorkan. Sambil kita mengendorkan ya, kita pause aja dulu untuk menyingkat waktu ya. Oke, kita lanjut. Setelah kita buka semua baut-bautnya, kita pastikan baut-bautnya terbuka, baru kita cabut ya, seperti itu. Kita letakkan di tempat yang aman. Sekiranya kita tidak lupa dan jangan sampai baut-bautnya tercecer. Kemudian kita buka baut ini nih ya, seperti itu. Keluarkan, cabut. Ini baut cukup satu saja yang dicabut. Nah, baru kita cabut ini. Kita letakkan lagi, amankan semuanya. Baut-baut diusahakan ditaruh di tempat yang aman, artinya kalau perlu kita cari tempat khusus untuk menaruh baut ini agar tidak hilang. Kita satukan di satu tempat ya, ada. Nah, setelah terbuka semuanya, atas sudah beres, baru kita buka satu-satu. Dimulai dari kita kendorkan ini. Karena yang akan kita copot ini nih. Kita amankan lagi. Nah, jadi yang akan kita copot
ini. Setelah tutup as piston ini kita copot, kita kendorkan yang baut jepit ya. Jadi baut jepit atau chamber jepit yang menyepit power plenum ini yang harus kita kendorkan. Baru kita tarik, kita cabut. Nah, kita lihat nanti di situ ada seal-seal yang mengakibatkan kebocoran masuk ke sini nih. Itulah tempatnya. Sebetulnya mudah, nanti kita praktekkan pelan-pelan ya. Kita lanjut. Saya sambil ngisi tabung ya, tabung yang Om Azwardi itu. Tabungnya sedang kita isi ya, botolnya sedang kita isi. Oke, kita lepas penutupnya nih. Tarik kunci yang pas. Kunci yang 1 mili ya. Kita putar. Oke, kita letakkan lagi. Terserah, yang penting cari tempat yang aman. Nah, setelah kita lepas, baru kita copot atau kita kendorkan baut yang di sini. Kelihatan ya. Nah, cukup dikendorkan saja, tidak usah dicopot. Baru kita tarik. Nah, ini harus pelan supaya tidak rusak. Kita lihat. Nah, ini penyakitnya nih. Terlihat sudah. Jadi gini. Katanya belum pernah dibongkar. Ini sudah saya pastikan nih, sudah dibongkar beberapa kali. Lihat, sealnya hancur. Nih, Om Azwardi. Jadi tidak bisa. Saya pernah memperbaiki waktu berapa, udah mungkin 1 tahun yang lalu ya. Nah, ternyata belum pernah dipakai. Terus ketika trouble belum pernah dibuka. Trouble lagi. Nah, ternyata ini kalau ini saya pastikan sudah pernah dibuka. Ini lihat tuh hasilnya. Nah, ini kan nggak pakai solatip kayak gini, nggak ada kita. Tuh. Nah, sekarang saya jelaskan ya, kenapa sampai ada putih begini nih. Ini terjadi pencopotan paksa gitu. Nah, ini. Jadi ketika ini belum dikendorkan, ya. Posisinya seperti ini ya. Ketika ini belum dikendorkan, sudah diputar-putar, dicabut. Yang akhirnya luka lah power plenum ini. Ini belum power plenum ya, masih udah power plenum, masih yang 25 nih. 25, OD25. Jadi kesimpulannya unit ini pernah dibongkar, itu loh. Jadi walau bagaimanapun kita tahu ya, kalau misalkan unit sudah dibongkar sama orang lain apa belum tuh kita tahu. Insya Allah saya paham. Ini ada luka ya, lukanya jelas ya. Sebetulnya seal-seal ini sudah mewakili nih, asal seal-sealnya pas, nggak bakalan ini bocor. Jadi bocornya bukan, jadi ada 2 ya. Ini masih produk yang lama,
ini seal kita tidak double ya. Kalau yang lama kan kita double nih. Terus di sini ada lubang transfer, ada lubang ya, di sini masuk nih angin. Sini ada lubang. Nah ini, jadi angin yang dari chamber itu masuk ke sini, masuk ke port plenum. Nah jadi ketika dia angin dimasukkan lebih dari 2000, jelas seal yang di sini nggak kuat nahan, sealnya hancur karena nggak presisi. Sudah ada yang luka juga. Nah ini sudah pada hancur ya sealnya. Inilah seal yang ini ya. Jadi ada 2 seal. Kalau ini double berarti ada 4 kalau produk kalau yang terbarunya cuma 2 ya. Terus kemudian kita cek lagi di sini juga, kita buka juga, di sini ada sealnya. Saya cari kunci dulu. Coba kita pakai ini ya. Ini susah kalau kuncinya mah. Nah, kita buka ya. Di sini kita buka lagi nih. Ini penting juga kita cek seal yang dalam sini, karena kalau misalkan seal di sini rusak juga pasti angin bocor. Cuma bocornya tidak besar, tidak ngembos, dia kretek bunyi kretek itu berarti ada bocor di sini nih. Ya, kalau misalkan di unit ada terdengar bunyi kretek gitu, kayak ngebluk-bluk air di sini. Jadi bukan yang di sini. Kalau di sini bocor pasti gede. Kalau anginnya keluar besar ya pasti dari sini. Kalau anginnya cuma kletak bisa dari sini, dan itu mudah. Kita tinggal mungkin kurang kenceng atau kurang pas sealnya, dan nggak boleh terlalu kencang. Kalau dia terlalu kencang atau terlalu tight ya, nah ini dia nanti tidak main. Nah ini harus main tuh. Kalau terlalu kencang dia kegencet seal, dia nggak bisa main, udah habis perkara, tidak akan bisa dipakai, tidak akan keluar angin ditembakin. Kenapa? Karena dia tidak main pistonnya. Kita kencangkan kembali, ini aman ya, sudah aman, tidak ada kendala. Jadi sudah ketahuan penyakitnya, yaitu dari seal. Nah, kemudian belum pernah dibuka, ternyata sudah dibongkar. Jadi ketika dibongkar itulah yang mengakibatkan seal itu jadi malah tidak pas ya masangnya. Nih, ini buktinya nih Pak Haji, Pak Zuardi ya, Zuardi. Nih, kita tinggal ganti seal ini saja sih, seal o-ring ini saja 2. Oke, kita cari sealnya. Oke, kita lanjut, kita pasang sealnya. Sealnya seal 12 ya. Lagi. Sudah terpasang sealnya, kita tes dulu. Nanti kalau misalkan masih ini berarti sealnya terlalu besar, lingkarannya ya, lingkaran sealnya. Kita cek, kita masukkan. Sebelum kita masukkan, kita kasih pelumas dulu. Nah, ini harus pelan kita masukinnya supaya tidak merusak seal dalam. Ini harus pelan. Jadi kalau ada seal yang kebesaran pasti rusak.
nabraknya. Sini pasti rusak. Ini sudah masuk ya, tandanya gitu. Jadi kalau misalkan dia dipaksa kemudian susah, berarti sealnya nanti bisa jebol. Pelan-pelan kita buka lagi, kita tes, kita cek apakah sealnya rusak. Kalau dia kebesaran pasti sealnya rusak, caranya gitu. Kita lihat. Nah, ini ada yang rusak sealnya. Oke. Berarti terlalu besar ukuran sealnya. Berarti kita kasih seal yang 10. Kita buktikan ya, ini rusak. Nih. Kemakan. Oh, kemakan. Pasang seal 10 berarti yang pas, yang cocok seal 10. Ini antara seal 8, seal 9. Seal 9 ya masuk ya. Jadi kayak seal di regulator itu kita pakainya seal 8, seal 9. Kayak untuk knockdown ya, adapter knockdown seal 9. 89 itulah. Nah, ini kayak seal ini nih. Ini seal 9. Oke, kita tes lagi. Kalau misalkan masuknya dia seset atau pas ya, seset aja sih, agak seset. Nah, itu bagus. Kalau misalkan dimasukinya terlalu seset berarti belum pas. Nah, harus kita cabut lagi, pasti itu luka sealnya. Nah, ini masuk nih. Wah, ini mulus nih. Kita buktikan ya. Nah, gitu. Kita cabut lagi pelan-pelan supaya tidak merusak sealnya. Kita lihat tuh. Sealnya mulus, tidak ada yang luka. Oke. Kita masukkan lagi pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan kita putar-putar. Nah, klek. Nah, sudah kayak gini, barulah kita kencangkan baut. Nah, ini kunci L lagi. Tapi jangan terlalu kencang dulu ya, karena ini belum presisi, belum center. Ingat, belum center itu jangan sampai dikencangkan. Ini dengan ini belum center. Kebanyakan para pemula itu memperbaikinya, dia tidak ingat kalau di sini, kalau chamber di FX Impact itu ada 1, 2, 3 yang harus presisi cara meletakkannya, tidak boleh sembarangan. Jadi harus pas betul. Kalau kita tidak pas, nanti ketika memasukkan laras itu tidak akan ngepas juga. Larasnya tidak akan masuk. Kenapa? Karena bengkok, belum ngeplak gitu. Ini masih bisa di bengkok ya. Kita tinggal putar-putar posisinya di mana yang pas. Oke, kita pasang kembali. Masukkan dulu. Kita pasang kembali, tutup apa nih, piston ya. Nah, di sini ada cekukan atau
got ya, got untuk dudukan baut tanam. Mulai kita kunci kembali. Ini karena untuk praktek ya, jadi tidak saya pegangin unitnya, tidak saya ragum ya, sambil seperti inilah. Sesederhana mungkin saya memberikan ilustrasi ini agar mudah dipahami oleh para sahabat gitu. Pelan-pelan, yang penting tahu dan pasti ya, artinya tahu banget cara memperbaikinya. Ketika kita belajar, menyimaknya dengan baik, jangan ada yang di skip. Oke, kita masukkan kembali. Dan kita tutup. Nanti kita akan kokang ya. Ini sudah terikat, kita akan kokang. Cara mengokangnya gampang. Kalau yang tidak, ini kan belum kita pakai kokangannya, bisa kita dorong ya. Bisa dorong pakai kunci atau pakai alat apapun yang bisa sekarang ini. Tapi harus tenaganya harus ini kuat, dan ini harus dipegang ya. Ini sudah terkokang. Terkokang lagi. Oke. Dalam keadaan terkokang, kita isi angin. Atau kita buang dulu. Nah, seperti itu. Isi angin. Kita tes. Kosong ya. Kita cek dulu. Ini bisa kita lurusin nggak ya? Ada bocoran nggak kalau dilurusin? Kita bisa masukkan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Anginnya ada 1800. Dari tadi kita ngisi lama banget. Cuma 1800 ya. Ini outputnya 1000. Ini udah bagus. Kalaupun 1500 gak masalah lah. Bagus. Input 1800 ya. Ini bagus, nggak ada bocor nih, kita lurusin. Nggak ada. Nggak ada. Kita cek terus. Nggak ada. Ini kita kasih minyak untuk ketika kokang tuh enak, enteng. Oke. Copot lagi. Wah, ini terlalu keras ya, karena memang sealnya belum pas nih, sehingga susah dicopotnya. Oke, kita perbaiki lagi nanti untuk cuma ininya saja ya.
Oke, kita pasang kembali ya. Sudah kita rapikan semuanya. Kita kencangkan. Oke, kita pasang kembali semuanya seperti semula ya. Kita pasang-pasangkan kembali. Kencangkan. Kita pasang semua bautnya. Jangan terlalu kencang ya, yang penting ketika sudah tidak bisa diputar, sudah jangan dipaksakan supaya elastisitas bautnya itu bagus ya. Dia masih bisa main karena kan belum dikencangkan semuanya, jadi tidak boleh langsung kita kencangkan satu-satu, jadi harus betul-betul pas dulu ya. Sudah terpasang semuanya, kita masukkan kembali. Kotor ya ininya. Harusnya rajin ngebersihin nih Haji Wardi ya.
Oke, beres. Nah, sudah beres. Cek. Output 1000. Tadi anginnya baru masuk 1000 ya. Kita mau cek luruskan supaya bagus. Ada bocor yang penting mah. Oke, sudah lurus lagi. Kita tembakan ya. Sekali. Ini kokang. Kokang tembakan. Mantap. Gangguan. Udah beres. Tinggal kita kirim. Ya, Hajuardi. Sudah tidak ada kebocoran lagi. Ingat ya cara memperbaikinya. Buat para sahabat semua yang tadi sudah menyaksikan, pesan saya ketika ada masalah, cooling down dulu. Jadi jangan sampai kita mengambil kesimpulan atau menjudge bahwa unit itu selalu trouble. Yang kedua, kita langsung panik, kemudian cari teman, minta tolong diperbaiki dan sebagainya. Yang notabene-nya teman itu memang di sesama teman PCP. Diminta bantuan, belum tentu paham tentang efek impact. Yang namanya ngebantu, ngebongkar aja. Bisa bongkar, nggak bisa pasang nantinya kan gitu. Maka hati-hati. Jadi sayangilah unit yang sudah menjadi milik kita dengan cara maintain dengan baik. Jangan sekali-kali dipompa dengan pompa tangan. Jadi hand pump itu memang bisa tetap bisa, cuma itu kadar airnya lebih banyak, sehingga sering sekali saya katakan bahwa ketika air masuk ke badan senapan itu akan merusak sil-sil. Nah, bagaimana sil bisa mau awet kalau misalkan kita cara memaintainnya pun belum benar, katakanlah gitu. Ilustrasinya seperti kita punya mobil Mercy, tentu kita sayang kan kalau kita isi bahan bakarnya dengan Pertalite. Ya paling tidak yang sesuai lah, sel gitu kan, sel P-Power gitu kan, kemudian pakai Pertamax turbo. Jangan sampai punya Mercy cara ngurusnya, cara memaintain angkot. Nah, itu yang salah. Bila perlu dibalik, walaupun punya angkot, kita memaintainnya seperti kita punya Mercy. Nah, itu yang paling bagus. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.